Sobat Dwi Warna yang berbahagia. Di era digital yang terus berkembang pesat, kita menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kecanggihan serangan cyber. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para pelaku kejahatan cyber selalu menemukan cara baru untuk menembus pertahanan digital kita? Jawabannya terletak pada sebuah teknologi yang juga mengubah banyak aspek kehidupan kita. Yap, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Laporan terbaru menunjukkan bahwa serangan cyber yang didukung oleh AI mengalami lonjakan global, dengan mayoritas organisasi melaporkan ancaman yang difasilitasi oleh AI dalam setahun terakhir. Perkembangan ini menandakan bahwa pemahaman kita tentang ancaman tradisional seperti phishing, ransomware, dan malware perlu diperluas untuk mencakup dimensi baru yang dibawa oleh AI. Video pembelajaran ini hadir untuk membekali Anda dengan pengetahuan esensial mengenai evolusi ancaman cyber. Kita akan memulai dengan memahami definisi dasar dari phishing, yaitu taktik penipuan daring yang dirancang untuk memikat pengguna agar berbagi informasi pribadi melalui taktik yang menipu atau menyesatkan. Selanjutnya, kita akan membahas ransomware, sejenis malware yang mengunci akses ke data atau sistem penting hingga sejumlah uang tebusan dibayarkan kepada penyerang. Berikutnya, rekayasa sosial, yaitu manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Dan terakhir, kita akan mengupas tuntas malware, istilah umum untuk perangkat lunak berbahaya yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri data, mengganggu layanan sistem, atau merusak jaringan TI. Selamat menikmati. Sobat Dwi Warna, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Sebagai contoh, Anda menerima email yang tampaknya berasal dari bank Anda, meminta Anda untuk mengklik tautan dan memperbarui informasi akun Anda. Tautan tersebut kemudian mengarahkan Anda ke situs web palsu yang terlihat seperti situs resmi bank, di mana Anda diminta memasukkan informasi login Anda. Dengan perkembangan teknologi terbaru, ada yang dinamakan dengan phishing atau voice or video phishing. Bentuk phishing yang menggunakan panggilan suara atau video untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi. Sebagai contoh, Anda menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan kartu kredit Anda. Mereka memberitahu Anda bahwa ada aktivitas mencurigakan di akun Anda dan meminta Anda untuk memberikan nomor kartu kredit dan kode CVV untuk memverifikasi identitas Anda. Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Sebagai contoh, seorang penyerang mendekati Anda di media sosial, kemudian berpura-pura menjadi teman lama atau kolega. Setelah membangun kepercayaan, mereka meminta Anda untuk mengunduh lampiran atau mengklik tautan yang mengandung malware, atau mereka meminta informasi pribadi seperti nomor telepon atau alamat email. Sobat Dwi Warna, ransomware adalah sejenis malware yang mencegah Anda mengakses perangkat dan data yang tersimpan di dalamnya, biasanya dengan mengenkripsi file Anda. Setelah sistem terinfeksi, penyerang akan meminta tebusan sebagai imbalan untuk kunci dekripsi yang diperlukan untuk memulihkan akses ke data Anda. Seorang penyerang menggunakan generatif AI untuk membuat serangan ransomware yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Berikut adalah langkah-langkah yang mungkin diambil oleh penyerang. Yang pertama, pembuatan phishing email yang meyakinkan. Penyerang menggunakan generatif AI untuk membuat email phishing yang sangat meyakinkan dan dipersonalisasi. Email ini mungkin tampak seperti berasal dari rekan kerja atau atasan korban, dengan bahasa dan gaya penulisan yang sangat mirip. Yang kedua, pengembangan malware. Generatif AI digunakan untuk mengembangkan malware ransomware yang lebih kompleks dan sulit dideteksi oleh perangkat lunak keamanan.
AI dapat membantu dalam menulis kode yang lebih efisien dan menyembunyikan malware di dalam file yang tampak tidak berbahaya. Yang ketiga, enkripsi otomatis. Setelah malware berhasil diunduh dan dijalankan di sistem korban, generatif AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses enkripsi data korban. AI dapat memastikan bahwa semua file penting dienkripsi dengan cepat dan efisien. Yang keempat, penargetan korban. Generatif AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan korban yang paling rentan. AI dapat menganalisis data dari berbagai sumber untuk menentukan individu atau organisasi yang memiliki kemungkinan besar untuk membayar tebusan. Yang kelima, pengintaian dan pengumpulan informasi. Sebelum melancarkan serangan, generatif AI dapat digunakan untuk melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi tentang korban. Ini termasuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan mengumpulkan data pribadi yang dapat digunakan untuk memeras korban. Generatif AI dapat digunakan oleh penyerang untuk membuat malware yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Berikut adalah contoh malware berbasis generatif AI. Yang pertama, pembuatan malware otomatis. Penyerang menggunakan generatif AI untuk membuat berbagai varian malware dengan cepat. Algoritma AI dapat menghasilkan kode malware yang berbeda-beda untuk menghindari deteksi oleh perangkat lunak keamanan tradisional. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Malware yang didukung oleh AI dapat belajar dari interaksi dengan sistem keamanan dan beradaptasi untuk menghindari deteksi. Misalnya, malware dapat mengubah perilakunya berdasarkan respons dari perangkat lunak. Yang ketiga, penargetan yang disempurnakan. AI dapat menganalisis data untuk mengidentifikasi target yang paling rentan. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin, malware dapat menyesuaikan serangan untuk memaksimalkan dampak. Sobat Dwi Warna, Multi-Agent AI Cyber Threat atau ancaman cyber AI multi-agen mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan oleh penyerang cyber dalam bentuk sistem multi-agen untuk melancarkan serangan yang lebih canggih, terkoordinasi, dan sulit dideteksi. Sistem AI multi-agen melibatkan beberapa agen AI yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah contoh serangan sistem AI multi-agen. Yang pertama, koordinasi serangan terdistribusi. Beberapa agen AI dapat bekerja sama untuk melancarkan serangan terdistribusi. Misalnya, dalam serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, agen-agen AI dapat mengoordinasikan serangan dari berbagai sumber untuk membanjiri server target dengan lalu lintas yang berlebihan. Yang kedua, pengumpulan informasi terkoordinasi. Agen-agen AI dapat bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Misalnya, dalam serangan rekayasa sosial, agen-agen AI dapat mengumpulkan data pribadi dari media sosial, email, dan sumber lainnya untuk membuat serangan yang lebih meyakinkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan otonom. Agen-agen AI dapat membuat keputusan secara mandiri berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Misalnya, dalam serangan terhadap infrastruktur kritis, agen-agen AI dapat mengidentifikasi titik lemah dan melancarkan serangan yang terkoordinasi untuk memaksimalkan kerusakan. Dengan memanfaatkan teknologi generatif AI dan sistem AI multi-agen, penyerang dapat menciptakan ancaman cyber yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Sobat Dwi Warna, ancaman keamanan data akibat oversharing saat menggunakan AI merujuk pada risiko yang timbul ketika pengguna terlalu banyak membagikan informasi pribadi atau sensitif ke dalam sistem atau platform yang menggunakan kecerdasan buatan. Apa itu oversharing? Oversharing adalah tindakan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, seringkali tanpa memikirkan konsekuensi keamanannya. Dalam konteks AI, ini bisa berarti memasukkan data sensitif ke dalam chatbot AI, platform media sosial yang didukung AI, atau aplikasi lain yang menggunakan AI. Akibatnya, akan terjadi ancaman keamanan data, seperti yang pertama, pelanggaran privasi. AI seringkali mengumpulkan dan menyimpan data pengguna untuk meningkatkan performa. Jika terlalu banyak informasi pribadi yang dibagikan, ada risiko data tersebut disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi yang diunggah ke layanan AI dapat dikumpulkan dan dianalisa,
lalu digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti menjual data pribadi ke pihak ketiga. Yang kedua, pencurian identitas. Informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan dapat digunakan oleh penjahat cyber untuk mencuri identitas pengguna. Dengan cukup informasi, mereka dapat membuat profil palsu, mengakses akun keuangan, atau melakukan tindakan penipuan lainnya. Yang ketiga, manipulasi dan penipuan. AI dapat digunakan untuk menganalisis data pribadi dan membuat profil pengguna yang sangat detail. Informasi ini dapat digunakan untuk melancarkan serangan penipuan yang sangat personal dan meyakinkan. AI dapat menghasilkan pesan atau konten yang sangat meyakinkan yang disesuaikan dengan informasi pribadi korban. Yang keempat, risiko keamanan unit kerja. Jika pegawai membagikan informasi rahasia unit kerja ke dalam platform AI publik, hal ini dapat menyebabkan kebocoran data yang serius. Informasi seperti nama, jabatan domisili pejabat atau pegawai, atau informasi keuangan dapat jatuh ke tangan pesaing atau penjahat cyber. Adapun hal-hal yang biasa terjadi pada perilaku pengguna, misalnya memasukkan informasi kartu kredit ke dalam chatbot AI untuk mendapatkan saran belanja, membagikan detail lokasi dan jadwal perjalanan secara terbuka di platform media sosial yang didukung AI, menggunakan AI untuk menganalisis dokumen rahasia tanpa izin, dan lainnya. Cara mencegah ancaman. Di antaranya, batasi informasi pribadi yang dibagikan ke dalam platform AI. Periksa kebijakan privasi platform AI sebelum menggunakannya. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Berhati-hati dengan informasi yang dibagikan di media sosial dan platform online lainnya. Dan selalu berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif. Untuk mengurangi resiko ini, penting untuk selalu berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi dan memahami implikasi keamanan dari oversharing. Sobat Dwi Warna, kami mengharapkan Sobat Dwi Warna dapat senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap jenis-jenis ancaman baru mengingat potensi serangan yang berdampak luas. Salah satu dampak yang ditimbulkan tidak hanya penurunan reputasi organisasi, namun juga gangguan kelancaran layanan publik. Guna mengantisipasi potensi risiko yang ditimbulkan oleh pemanfaatan AI dalam kejahatan cyber, jika Sobat Dwi Warna mendapatkan indikasi serangan atau insiden keamanan, harap segera melaporkan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Demikian Sobat Dwi Warna, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat.